Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Gimana nih Bunda kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya Bunda. Hari ini saya mau belanja ke pasar ya Bunda, karena stok di rumah sudah habis. Mungkin beberapa hari ini saya nggak bikin video ya Bunda, karena memang kesibukan saya yang ada banyak kegiatan, jadi saya baru sempat bikin video gitu, nggak biasa video atau upload video setiap hari ya. Jadi ya saya sempatkan ya Bunda, karena memang banyak sekali kegiatan yang saya nggak bisa videoin. Nah, sambil saya belanja melakukan aktivitas saya, ini saya mau sharing-sharing ya Bunda, 5 tips untuk mencapai finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ya. Untuk mencapai finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup memang butuh waktu dan usaha. Tetapi dengan disiplin dan komitmen kita bisa mewujudkannya ya. Kita harus memiliki kontrol penuh atas keuangan kita dan tidak bergantung pada gaji atau penghasilan dari pekerjaan. Untuk mencapai finansial ini, kita harus memiliki tabungan dan investasi yang cukup. Untuk membiayai hidup kita dan finansial yang baik, harus bebas dari hutang ya, yang konsumtif. Kita memiliki waktu kebebasan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kita harus fokus pada hal-hal yang lebih penting dalam hidup kita. Kita juga tidak terlalu stres tentang uang dan dapat menikmati hidup dengan lebih tenang ya. Berikut beberapa tips mencapai finansial yang cukup. Nah, ini saya sambil belanja tahu ya Bunda. Ini biasa saya belanja di Om yang biasa saya langganan ya Bunda, karena di sini tahunya murah. Ini bahan-bahan makanan yang kita butuhkan sekarang lagi naik lagi ya Bunda. Banyak bahan pokok yang benar-benar melonjak naiknya, seperti beras gitu. Harganya naik ya. Terus telur juga naik ya, bagaimana lagi ya, tapi tetap kita beli karena itu kebutuhan yang harus kita beli ya Bunda. Nah, tips mencapai finansial yang cukup yang pertama itu buat rencana keuangan. Langkah pertama adalah membuat rencana keuangan yang jelas. Hitung beberapa banyak uang yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 1 bulan setiap bulannya ya. Kemudian susunlah anggaran yang realitas dan disiplin, sesuaikan dengan kebutuhan anggota keluarga. Ini dilakukan agar kita ini berbelanja tidak melebihi kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi susunlah anggaran yang memang benar-benar kita butuhkan setiap bulannya. Jangan sampai melebihi budget yang kita butuhkan ya Bunda. Jangan membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif, karena sekarang ini benar-benar semua bahan makanan lagi naik ya. Jadi kita harus benar-benar fokus pada kebutuhan yang pokok saja. Jangan membeli barang-barang atau benda-benda yang memang hanya sifatnya konsumtif saja. Jadi kita benar-benar usahakan seminimal mungkin jangan membeli barang yang memang hanya sifatnya konsumtif, atau jangan sama sekali membelinya ya Bunda, karena memang ini benar-benar keuangan kita ini lagi di uji ya Bunda. Kalau kita nggak bisa tahan keinginan yang konsumtif, yang ada kebutuhan pokok setiap hari, kita akan terbengkalai atau akan susah ya untuk mengatur keuangannya gitu Bunda. Jadi ini benar-benar harus kita rencanakan ya keuangan setiap bulannya. Kemudian yang kedua, menabung dan investasi. Menabung adalah cara yang paling dasar untuk mencapai finansial yang cukup. Sisakan atau sisihkan sebagian dari penghasilan kita ya setiap bulannya untuk kita tabung. Jika tidak bisa menyisihkan setiap bulan, kita bisa juga menabung receh ya, karena kan setiap orang pasti beda penghasilannya. Ada yang penghasilannya setiap bulan, ada yang setiap minggu atau hari
harian, kan tidak sama ya Bunda. Tapi setidaknya kita itu bisa menyisihkan uang kita untuk kita tabung. Misalnya kita mulai menabung dengan recehan ya, mungkin recehan 5.000, 10.000 atau 2.000, 20.000, dan kalau masih belum bisa kita bisa menabung recehan 2.000 ya. Lama-lama kan tabungan kita itu nanti banyak, walaupun hanya recehan saja kalau dikumpulkan pasti akan banyak ya. Kita juga bisa investasi untuk meningkatkan nilai keuangan kita ya Bunda. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyisihkan uang, walaupun itu sedikit, walaupun itu recehan, karena recehan kalau kita kumpulkan itu nilainya akan banyak ya Bunda, dan itu nanti kalau kita kumpulkan bisa banyak dan bisa buat beli sesuatu yang memang benar-benar kita buat investasi ya Bunda untuk jangka panjang. Jangan untuk membeli barang-barang yang konsumtif yang sifatnya hanya sementara saja. Ini bisa kita lakukan ya Bunda kalau misalnya memang setiap bulannya itu tidak bisa, kita bisa ambil dari sisa uang belanja, karena memang saya tahu sekali ya bahan makanan sekarang merangkak menaik setiap hari ya Bunda, apalagi beras itu kan pokok sekali buat kita ya. Jadi kita bisa menyisihkan tabungan dari sisa uang belanja, enggak apa-apa ya Bunda, yang penting kita bisa menyisihkan gitu. Jangan tidak sama sekali tidak menyisihkan ya. Nanti kalau kita ada kebutuhan yang mendesak, kita nggak punya pegangan, kita kan bingung sendiri Bunda, ya kan? Nah ini saya lagi beli tempe ya Bunda, karena setiap ke pasar pasti harus beli tempe. Ini saya sudah selesai belanja ya Bunda. Saya mau langsung pulang aja karena saya belum masak, jadi saya mau langsung masak ya Bunda. Ini ada beberapa tadi sayuran dan protein hewani yang saya beli ya Bunda. Seperti biasa Bunda, saya belinya itu yang selalu saya konsumsi agar tidak mubazir ya Bunda. Nah ini saya mau beli pewangi molto ya Bunda, karena cuaca hujan pakaiannya itu baunya nggak enak Bunda. Nah ini saya sudah sampai di rumah, alhamdulillah ya Bunda. Saya tadi belanja ada beberapa protein hewani dan sayuran ya. Saya lanjut ya Bunda. Yang ketiga itu hasilkan lebih banyak uang. Jika memungkinkan, carilah cara meningkatkan penghasilan kita. Kita bisa mencari pekerjaan sampingan atau memulai bisnis. Misalnya kita bisa jualan makanan bagi ibu yang pintar memasak ya. Bisa buka catering atau pesanan makanan, kue-kue gitu ya Bunda. Bagi ibu yang pintar mungkin jualan online, kita bisa jualan online. Pokoknya yang bisa menambah penghasilan kita ya, agar kita itu mencapai keuangan yang stabil untuk penghasilan tambahan kita. Jadi kita tidak hanya mengandalkan penghasilan dari pekerjaan mungkin suami ya, ada tambahan sampingan dari kita gitu. Setidaknya itu bisa membuat kita itu jadi lebih stabil untuk mengatur keuangan ya, karena memang kebutuhan sehari-hari ini sangat mahal ya saat ini ya. Jadi kita bagaimana caranya agar bisa mendapatkan uang sebanyak mungkin. Jangan kita malahan membelanjakan uang sebanyak mungkin, dibalik ya Bunda, agar kita itu tidak nanti pusing atau sampai terlilit hutang hanya untuk makan saja. Jangan sampai ya Bunda. Nah ini saya sedang bersihkan protein hewani ya Bunda. Saya nggak beli banyak ya Bunda, cuma ada 4 macam. Terus kemarin di kulkas itu masih ada bawal, karena suami kan kemarin 5 hari dinas di luar ya, baru pulang hari Sabtu. Jadi saya baru belanja hari ini karena kemarin saya juga ada kegiatan donor darah. Sampai sore saya nggak masak, akhirnya beli aja gitu Bunda. Yang keempat, hidup hemat dan hindari hutang. Hindari gaya hidup yang boros dan konsumtif. Belanjalah dengan bijak dan hanya untuk hal-hal yang kita butuhkan saja ya. Hindari juga hutang konsumtif yang dapat menjerat kita dalam lingkaran hutang. Misalnya ini hutang tas berbranded, hanya ingin terlihat berkelas ya.
hanya untuk terlihat berkelas atau lihat kaya saja kita harus rela hutang tas yang harganya jutaan. Untuk apa coba? Jangan terlalu gengsi ya bunda, karena nanti kalau kita terlalu gengsi akan kemakan hutang-hutang yang banyak. Hiduplah sesuai standar kita, kemampuan batas kita saja, jangan melebihi kemampuan batas kita saja, karena orang itu tidak tahu kebutuhan kedepannya itu akan seperti apa ya. Namanya juga kan kita tidak tahu rencana Tuhan gimana kedepannya, kita membutuhkan biaya yang besar. Mungkin kan kalau kita punya anak, kita harus mensekolahkan anak kita ya. Jadi apa ya, kita harus benar-benar selektif ya untuk membeli barang sesuatu yang memang benar-benar kita butuhkan saja ya bunda. Terus membeli mobil yang keluaran terbaru agar terlihat kaya, buat apa coba kalau hanya ingin dilihat orang kaya saja, tapi itu membuat kita itu pusing karena harus memiliki cicilan tiap bulannya. Orang itu akan terkesan saat pertama saja melihatnya, setelah itu mereka akan sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Jadi buat apa ya bunda, kurang-kurangilah hutang konsumtif. Banyak sekali nih orang yang kelihatannya di luarnya itu wah, tapi ternyata mereka itu terlilit hutang banyak bunda. Ini banyak sekali bunda. Jadi kita itu harus belajar, oh ternyata ya apa yang kita lihat di mata atau di pelupuk mata kita itu tidak sama dengan apa yang di dalamnya ya. Jadi jangan melihat orang lain ya bunda. Orang lain belum tentu apa yang kita lihat itu sama dengan apa yang kita lihat ya. Jadi jangan menilai orang itu dari penampilannya ya bunda, karena kita tidak tahu orang itu dalam hidupnya itu gimana ya bunda. Jadi kita nggak usah ya bunda melihat gaya orang lain atau meniru gaya orang lain ya. Kita harus benar-benar hidup sewajarnya, hidup sederhana dan hidup semampunya kita. Kita punya uangnya berapa ya sudah kita belanjakan sebagian dari uang yang kita miliki, jangan dihabiskan ya. Kita menyesuaikan dengan kemampuan kita ya bunda. Hindarilah hutang yang sifatnya konsumtif, itu sangat kita harus hindari ya bunda. Kemudian yang kelima, terus belajar dan meningkatkan pengetahuan keuangan. Semakin banyak kita tahu tentang keuangan, semakin mudah kita mencapai finansial yang baik. Bacalah buku, artikel, atau ikut seminar tentang keuangan ya untuk meningkatkan pengetahuan kita. Kalau saya ikut smart class online tentang budgeting ya bunda, jadi saya bisa banyak belajar dari situ. Sekarang banyak sekali kan yang buka smart konsultasi online secara lewat WA grup. Jadi kita nanti banyak ilmu yang kita dapat. Itu sangat membantu kita untuk mengelola keuangan kita agar tidak kebablasan ya bunda. Nah, itu beberapa tips mencapai finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita ya bunda. Terima kasih ya bunda sudah menonton video saya. Semoga menginspirasi dan berguna buat bunda ya. Tetap tonton channel YouTube saya dan dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.